Pertanyaan selanjutnya dari Fasoki Sebuah dari Nias, Sumatera Utara. Apa dasar pertimbangan atau maksud Tuhan melarang beberapa hewan atau binatang tidak boleh dimakan? Sesuai atau menurut pembahasan Alkitabiah atau teologi. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Dan memang sering ada pertanyaan tentang binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Kira-kira mengapa? Saya tidak akan membahas tentang anatomi binatang yang membuat binatang itu dipilih Tuhan untuk, atau ditentukan, bukan dipilih, ditentukan untuk tidak boleh dimakan atau ditentukan untuk boleh dimakan. Jadi kita tidak akan membahas anatomi satu persatu sebab ada begitu banyak binatang, baik binatang berkaki empat, binatang melata, unggas, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita akan coba melihat saja ayat yang terdapat di bahagian akhir dari Imamat pasal yang ke-11, sebab Imamat pasal yang ke-11 ini adalah salah satu pasal di dalam Alkitab yang memuat daftar binatang katakan boleh dimakan dan binatang yang Tuhan katakan tidak boleh dimakan. Bahkan untuk beberapa kategori Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang menjadi tanda-tanda bahwa binatang ini boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Di bagian yang lain, kategori yang lain, Tuhan hanya memberikan daftar contoh-contoh. Ya. Setelah Tuhan memberikan semua itu kepada umatnya, maka di dalam Imamat pasal yang ke-11, kita buka Imamat 11, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47, Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi sebelum saya baca ayat 46 dan ayat 47, salah satu alasan adalah Tuhan mau supaya umatnya itu unik. Umatnya itu beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Umatnya itu hidup di dalam aturan di mana ada yang mereka boleh lakukan dan ada yang mereka tidak boleh lakukan. Prinsip itu pun sudah Tuhan tanamkan bahkan sebelum dosa masuk. Di dalam Taman Eden pun Tuhan sudah menyatakan, yang ini tidak boleh kamu makan, yang lain semua boleh kamu makan. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya hidup dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan di dalam perjanjian dengan Tuhan itu, maka ada yang menjadi pengikat perjanjian tersebut yang sama-sama diakui oleh kedua belah pihak dan kemudian disahkan. Dan di dalam perjanjian baru, perjanjian kita dengan Tuhan itu disahkan oleh darah Yesus Kristus. Artinya kita mau menerima Dia dan mengikuti Dia. Semua yang dikatakan dalam firman Tuhan, itulah apa yang kita harus ikuti. Karena kita ada di dalam perjanjian dengan Dia. Kalau kita tidak mengikat janji dengan Tuhan, ya terserah kita. Kita mau buat apa saja, makan apa saja, terserah. Karena kan tidak ada ikatan janji dengan Tuhan. Tapi ikatan janji dengan Tuhan ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena janji yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh melebihi daripada apa yang selayaknya kita terima. Karena kita ini adalah orang-orang berdosa. Tapi Ia menjanjikan kepada kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Sukacita selama-lamanya. Bila mana kita mau masuk dalam suatu perjanjian dengan Dia. Dan bila mana kita mengikat janji dengan Tuhan, Dia mau supaya kita itu beda dengan orang-orang yang tidak mengikat perjanjian dengan Tuhan. Makanya setelah Ia menyampaikan daftar dan kategori binatang-binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, Ia katakan dalam ayat yang ke-45, Imamat pasal yang ke-11, sebab aku
Akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Lalu ayat 46 dan ayat 47, itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan, wah ini luar biasa, yakni untuk membedakan antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Prinsip untuk menjadi umat Allah yang khusus dan yang kudus, yang berbeda dengan orang yang tidak perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru sekalipun, ayat ini, ya kudus sebab aku ini kudus, diulangi kembali. Coba kita lihat dalam konteks apa ayat ini diulangi. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1, kita akan baca di dalam ayat yang ke 14 sampai ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Prinsip ini juga ditekankan dalam perjanjian baru. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Jangan kamu menjadi sama dengan mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dalam cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus yang tak bernoda, tak bercacat itu, agar kita hidup sebagai umat yang khusus, yang tidak sama seperti mereka, yang tidak mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan karena kita adalah umat yang kudus, yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dengan jelas ayat ini mengatakan tidak mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada bodohanmu. Sebab Ia yang memanggil kamu adalah kudus. Karena itu jadilah kamu kudus sama seperti aku kudus. Alasan tentang penebusan bahwa kita harus hidup kudus, alasan yang sama yang menjadi alasan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 11. Mengapa Allah mengatakan binatang yang ini boleh kamu makan, binatang yang ini tidak boleh kamu makan? Roma pasal 12 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Prinsip menjadi umat Allah yang khusus, yang kudus itu sangatlah penting. Terima kasih.